Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurin ad-din wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga Allah pertemukan kita di sini dalam rangka belajar mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Oleh karena itu, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar akan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, materi kita pada kesempatan pagi hari ini, pada hari ini nih, ini berkenaan dengan kondisi yang sedang kita jalani. Kondisi yang tidak mudah, yang berat. Baik secara umum maupun secara khusus. Karena saya nggak ngebayangin kalau teman-teman ngajar online dengan kondisi seperti ini, itu pasti susahnya minta ampun, dan itu menguras energi dan tenaga. Belum lagi faktor kesehatan, angka naik terus, dan bisa jadi salah satu di antara lingkungan kita positif COVID, sehingga akan berimbas ke yang lain, yang satu klaster. Kekhawatiran muncul sampai pada isolasi. Kan gitu ya. Yang positif teman kita, tapi karena kita satu klaster, kita juga harus isolasi. Dan itu pasti membuat tambahan beban. Belum lagi banyak orang kondisi finansialnya juga pas-pasan. Pemasukan merosot tajam dengan kondisi saat ini. Semua menumpuk. Tidak ada kata selesai pada hari-hari ini. Gimana nih cara nyikapin kondisi begini? Yang pertama, kita harus jawab dulu, orang itu tenang dan bahagia karena faktor dalam atau faktor luar dirinya. Itu dulu. Jadi orang itu tenang, nyaman, bahagia
karena faktor di dalam dirinya atau dari faktor luar dirinya. Maksudnya gimana? Contoh, kalau kalau faktor luar nih, jika ada duit kita bahagia. Tapi kalau nggak ada duit kita sedih. Ah, itu contoh. Misal contoh, apakah benar seperti itu? Benar nggak tuh contoh kayak begitu? Jadi kita nih senang, bahagia, tenang, itu karena faktor luar diri kita atau faktor dalam diri kita. Ketenangan dan kebahagiaan itu dari faktor internal diri, bukan dari eksternal. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil Arab, wa innal gina gina nafas." Dalam hadis Bukhari, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan itu bukan banyaknya uang atau aset, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa atau hati. Ayat hadis ini membuka mata kita bahwa kekayaan itu tentang rasa di dalam hati, bukan tentang angka yang merupakan benda di luar diri kita, ya kan? Rupiah kan benda di luar diri kita. Dolar itu benda di luar diri kita. Emas itu, saham itu adalah benda di luar diri kita. Dan bukan itu kekayaan. Asetnya apa sih? Misalnya kita punya usaha, ada aset, ada mesin jahit, ada lemari, segala macam. Itu semua benda di luar diri kita. Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kekayaan itu bukan harta atau aset. Kekayaan itu kekayaan jiwa. Jadi kaya itu tentang rasa di dalam jiwa. Intinya tuh itu. Nah, disinilah banyak pihak salah paham. Dipikir kebahagiaannya ditentukan oleh hal di luar diri dia. Dan itu capek. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam diri dia. Dan itu lebih enak urusnya. Coba, kalau kebahagiaan dan kenyamanan teman-teman ada di faktor luar diri kita, ada di COVID-19 misalnya, itu capek banget teman-teman. Kita nggak pernah tahu tuh COVID kapan perginya, kapan berlalunya, nggak selesai-selesai.
udah new normal, PSBB lagi. Vaksinnya juga belum dikonsumsi atau ditawarkan langsung di hadapan kita. Masalah enggak? Masalah. Banyak orang berpikir, saya tuh bahagia banget karena teman-teman saya menerima saya dan memuji saya. Enggak, bukan itu inti kebahagiaan. Kalau kita jadikan itu sebagai penyebab, bahaya. Karena begitu manusia mencela kita, kita hancur. Kita hancur. Kebahagiaan itu ada di dalam diri. Kalau sudah berada dalam diri, mau dipujikah, mau dicela, kita nggak terlalu berpengaruh. Itu hal yang pertama. Jangan pernah jadikan sebab kebahagiaan kita faktor luar. Jangan pernah. Mau itu uang, mau itu pasangan, istri atau suami, mau itu harta, mau itu status, capek kita dibuatnya. Karena kita nggak bisa mengendalikan faktor di luar diri kita. Tanamkan bahwa kebahagiaan itu sumbernya dari dalam. Itu yang paling kuat. Sebagaimana kata Rasul SAW, kekayaan itu ternyata hanyalah tentang rasa. Tentang rasa. Walaupun uang kita sedikit, kalau kita memiliki rasa qanaah, kita akan merasa jadi orang kaya. Tapi punya semua, nggak pernah puas, kita akan terus jadi orang miskin. Kita terus merasa jadi orang miskin. Jadi setuju nggak nih? Kebahagiaan itu ada pada jiwa dan hati. Kalau setuju, kita lanjut lagi. Gimana buat hati kita tenang dan bahagia? Kita buat simpel aja. Semua tergantung data yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kalau datanya positif dan baik, maka jiwa dan hati jadi baik. Kalau data yang kita masukkan buruk, maka hati dan jiwa jadi buruk. Selalu pegang prinsip itu. Masih ingat teori output itu tergantung input. Apa data yang kita masukkan, itulah sikap yang akan kita perlihatkan.
Disitulah makna firman Allah dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir, hati itu jadi tenang. Hati itu jadi tenang. Kenapa? Hubungannya apa sih? Itu tadi. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu di dalam hati. Nah, suasana hati ditentukan apa yang kita masukkan ke dalam hati tersebut. Kalau kita masukkan yang baik-baik, maka hati jadi baik. Tapi kalau kita masukkan yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, hati jadi buruk dan gak karu-karuan. Nah, pertanyaan simpel. Apakah ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak? Nggak ada. Allah itu At-Thayyib, yang maha baik, Al-Muhsin, yang maha baik. Maka jika kita mengingat Allah, maka data yang kita masukkan ke dalam hati kita tentang Allah. Allah yang maha apa? Yang maha baik, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Otomatis suasana hati pun jadi baik. Karena hati itu tergantung apa yang dimasukin. Diri kita ini tergantung apa yang kita masukkan. Gitu. Kalau teman-teman semua pengen jam 2 siang nanti keluar masuk kamar mandi, nah usahakan jam 12, jam 1 makan makanan basi. Gitu. Ya. Makanan yang udah ada uget-ugetnya. Nah, begitu kita konsumsi itu, nanti beberapa menit atau jam kemudian mulai deh mules, nggak karu-karuan, lalu pengen ke kamar mandi. Itu aja, Pak. Gampang aja. Jadi kalau pengen perut mulus tuh perut nggak usah digebukin, nggak usah. Kasih masukan aja makanan yang basi, yang kotor, yang udah expired. Nanti bereaksi sendiri di diri kita, jadi berantakan. Karena diri ini tergantung apa yang kita masukkan. Kalau secara fisik berkaitan dengan makanan, secara hati dan jiwa berkaitan dengan data. Gitu. Gitu aja. Kalau kita ingin insya Allah sehat walafiat, fisik bagus, nah makanannya dijaga. Begitu. Jadi nggak usah ribut-ribut apapun, jaga makanan yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang menentukan bagaimana kondisi jasmani kita beberapa saat kemudian. Nah, sama. Hati kita ini butuh makanan. Jiwa kita ini butuh makanan. Kalau yang dikasih masuk
adalah bangkai, aib orang misalnya, itu ngerusak. Jadi gibah itu bukan hanya tentang hukumnya haram. Anda dengar gibah, ngerusak jiwa Anda. Makanya lihat aja, orang-orang yang hobinya gibah, jiwanya kerdil. Orang-orang yang hobi gibah, sholatnya nggak khusyuk, nggak semangat qiyamul lail. Kalaupun sholat, nggak mendapatkan kualitas sholat yang baik. Kenapa? Karena hatinya dikasih makan apa tuh? Bangkai. Karena ghibah itu sama dengan bangkai, kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Nah, jika hati kita mau bersih, makanan yang paling bergizi itu zikir. Nah itu, zikir. Nah itu makanan yang paling apa? Bergizi. Bergizi. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati itu jadi tenang. Jadi dengan berzikir hati itu jadi tenang gitu. Jadi ridho. Nah itu. Walaupun nggak punya duit, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu itu para sahabat tuh dikepung. Para sahabat dikepung. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang jahat menakut-nakuti. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 173, alladzina qala lahumun nas an innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang diajak bicara sama sebagian manusia, itu musuh kalian telah mengepung kalian. Sudah bersatu melawan kalian. Fakhshawhum. Maka takutlah menghadapi mereka. Takutlah terhadap mereka. Jadi ditakut-takutin gitu loh. Ditakut-takutin. Diancam. Ini orang pada nyerang kamu loh. Mereka semua sepakat menyerang kamu. Takutlah terhadap mereka. Lalu apa yang terjadi? Mereka takut ketika mereka sedang dikepung. Fazadahum imana. Lihat, diserang, ditakut-takuti, diancam. Apa hasilnya? Fazadahum imana. Fazadahum imana. Justru mereka semakin beriman kepada Allah. Padahal suasana di luar gak kondusif. Suasana di luar menjatuhkan.
Suasana di luar diri kita membuat kita lemah dan ciut. Tapi fazadahum imana. Justru iman mereka semakin tinggi. Semakin naik. Apa penyebabnya? Ikuti penyebabnya ini. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka menyatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi yang membuat mereka tenang, iman mereka bertambah bukan karena mereka punya senjata yang kuat atau lebih kuat. Bukan karena mereka lebih banyak. Bukan karena mereka punya strategi yang meyakinkan. Bukan karena musuh mereka lemah. Tapi membuat mereka justru semakin yakin, semakin tenang karena yang mereka masukkan ke dalam hati mereka adalah zikrullah, mengingat Allah. Kondisi di luar memang menakutkan, tapi mereka nggak masukkan ke hati. Kondisi di luar diri mereka memang mencekam, tapi mereka tidak masukkan ke hati. Kondisi di luar sana memang mengerikan, tapi mereka nggak masukkan ke hati. Yang mereka masukkan ke hati mereka apa? Zikrullah. Zikrullah, berzikir kepada itu yang dimasukkan ke dalam hati. Bedanya dengan kita, yang kita masukkan ke hati adalah kondisi tersebut. Iya kan? Kita dengar tetangga kita positif COVID. Berita itulah yang kita masukkan ke dalam hati. Akhirnya galau. Yang kita masukkan ke hati adalah zikrullah. Subhanallah wa bihamdih misalnya. Jadi yang kita masukkan adalah subhanallah wa bihamdih. Maka justru tenang. Tenang. Coba deh. Coba. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam hati kita itu ada ruang kosong yang hanya bisa diisi dengan mengingat Allah. Mau diisi pakai apa nggak bisa, hanya dengan mengingat Allah. Dan kita nggak akan bahagia kecuali ruang kosong itu terisi. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan fokus ke kondisi di luar. Dan jangan pernah memasukkan kondisi luar itu ke dalam hati. Yang kita masukkan ke dalam hati kita adalah zikir kepada Allah. Zikrullah. Mengingat Allah. Jadi ini yang harus kita masukkan. Maka seberat apapun kita akan tenang. Kita akan tenang.
Saya rasa cukup sesi materi sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, tapi sebelumnya semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, masuk ilmu yang bermanfaat ya. Kita doa, subhanaka subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.